الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى والآل والصحب المستكملين الشرفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salihin yang berbahagia, alhamdulillah ini kajian ketiga saya di Masjid As-Salihin. Sudah 3 kajian, khutbah Jumat sudah 1. Setiap kali saya datang ke Masjid As-Salihin, saya ingat negaraku Mesir. Bangunannya, ramai jamaahnya, mic-nya, semuanya seperti di Mesir, Masya Allah. Makanya kalau saya tadi, saya enggak mau ruku' sebenarnya, mau baca 2 halaman, karena mic-nya enak sekali, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Begitu baca 1 baris, 2 baris, suara habis, gara-gara mic-nya enggak enak. Tapi Masjid As-Salihin Masya Allah ya, semoga senantiasa masjid ini menjadi masjid yang makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Bermanfaat untuk umat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini hari ke berapa bulan Ramadan? 23. Sudah lewat 22 dan hari ini 23. Tanpa kita sadar, tanpa kita merasa. Kemarin barusan kita tunggu isbat dari Kementerian Agama, tunggu salat Isya, habis salat Isya masih tunggu lagi. Sekarang sudah lewat 22 hari, tinggal 7 hari lagi, dan itu adalah keadaannya bulan Ramadan. Satu-satu bulan yang cepat tanpa kita merasa. Itu adalah bulan Ramadan. Bapak Ibu, izinkan saya hari ini berbicara tentang salah satu tema yang penting sekali bagi kita semua. Tema yang penting bagi seseorang yang mau beruntung, mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan secara khusus, dan mau dapat pahala Lailatul Qadar secara umum. Itu adalah bahaya dan dosa ghibah saat kita berpuasa. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan keadaan tidak ada orang dia suka melihat orang lain lebih maju daripada dia sendiri. Setiap orang ada rasa iri terhadap manusia, ada rasa cemburu terhadap orang lain. Rasa iri, rasa cemburu itu dikeluarkan secara ghibah. Dia berbicara tentang orang lain. Sedangkan ghibah itu lebih bahaya dari maksiat zina. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghibatu ashaddu min az-zina." Ghibah itu lebih berat, lebih besar daripada zina. Sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Jika ada seseorang hamba jatuh zina kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia akan diampuni dosanya. Tapi jika ada seseorang hamba jatuh maksiat ghibah kemudian bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya kecuali setelah sudah dimaafkan oleh orang lain yang sudah dighibahkan." Artinya, jika kita itu melakukan kemaksiatan, itu adalah hubungan kita dengan Allah, itu gampang diampuni dosanya. Kurang salat, masalah puasa, kita melakukan apapun maksiat yang hubungan dengan kita dengan Allah.
Tapi jika ada maksiat berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa kita kecuali setelah sudah dimaafkan oleh orang lain itu. Makanya harus kita berhati-hati. Orang puasa, zakat, silaturahim, sedekah, baca Quran, i'tikaf, qiyamul lail, tapi itu semuanya bisa hilang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena saat dia berada di masjid, dia sebut nama orang lain, berbicara jelek tentang orang lain. Tahu enggak Pak? Fulan pergi, fulan datang, fulan beli, fulan jual, fulanah nikah, fulanah melamar, fulanah cerai, fulanah hamil, fulanah keguguran. Itu hal yang penting sekali bagi kita semua. Bagaimana kita perhatikan dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu Imam Syafi'i bilang apa? Lisanaka la tadhkur bihi awratan mri'in fakulluka awratun walinnasi alsunu. Dengan lisanmu jangan senantiasa menyebutkan aib-aib dan kekurangan orang lain. Karena setiap orang punya lisan dan kamu punya kekurangan sendiri. Wa ainuka in abdat ilaika ma'aiba, jika matamu melihat kekurangan dan aib orang lain, faqul laha ya ainu linnasi a'yunu, katakanlah wahai mataku, awas, saya juga punya kekurangan dan manusia juga punya mata. Artinya, jika kita mau memperbaiki diri dan mau menjaga diri dari lisan orang, harus kita mulai dari diri kita sendiri, menjaga lisan kita terhadap kekurangan dan aib orang lain. Satu-satunya ibadah yang menghabiskan puasa kita, pahala kita, Quran kita, sedekah kita, itu adalah ghibah. Bagaimana selama kita bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan menjaga lisan kita. Jika ada orang berbicara tentang orang di depan kita, mengajarkan bahwa itu tidak boleh. Hal itu tidak boleh. Urusan orang itu bersama Allah. Da'il khalqa lil khaliq. Tinggalkanlah urusan manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mengatur urusan orang. Makanya riba itu orang akan datang pada hari kiamat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah salat seperti gunung. Rasulullah bilang begitu, ada seseorang hamba akan datang pada hari kiamat, ibadahnya, pahalanya seperti gunung, agung, besar sekali. Tetapi saat dia duduk di depan rumahnya, saat dia berada di kantornya, saat dia naik mobilnya, saat dia duduk sama temannya, saat dia duduk samping temannya, sama tetangganya, langsung dia berbicara jelek tentang orang lain. Semuanya habis, pahalanya habis, salatnya habis, zakatnya habis, hajinya habis, umrahnya habis, Qurannya habis, sedekahnya, silaturahimnya, semuanya enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Apalagi kalau lisan itu menyakiti orang. Di Mesir, di desa saya, ada seorang perempuan mati, meninggal gara-gara lisan temannya. Perempuan itu tidak terlalu cantik. Kemudian temannya bilang apa? Kamu itu enggak laku, enggak ada yang mau nikah sama kamu. Temannya bilang gitu ke temannya. Teman perempuan itu bilang gitu. Kamu itu enggak laku, enggak ada yang mau nikah kamu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu cantik. Perempuan itu pulang ke rumah nangis sampai dia tidur. Begitu ibunya bangunin waktu pagi hari, ternyata sudah meninggal. Dari situ ada perkataan bilang apa? Wa inna minal lisani ma qatal. Bisa jadi lisan itu membunuh orang. Lisan yang tajam, yang keras, yang pedas. Itu makanya harus kita berhati-hati.
Sebagaimana kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, ibadah niat, salat tarawih niat, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Lisan kita itu tidak boleh berbicara tentang orang lain. Siapa yang sudah mengatur lisannya, mengatur jiwanya, mengatur hatinya, salah satu hal yang menjadikan kita tidak bisa ibadah, tidak bisa khusyuk, kekerasan hati. Orang yang selalu salat tapi enggak pernah nangis, enggak pernah khusyuk, enggak pernah fokus. Begitu Allahu Akbar, dia ingat urusan rumah. Saat antara azan dan iqamah luar biasa. Tapi begitu masuk salat, otaknya sudah hilang. Berfikir urusan rumah, berfikir istrinya, nanti pergi jam berapa. Ayo Pak Imam cepat-cepat, takutnya nanti macet. Siapa yang berbicara seperti itu? Jiwanya dalam sholatnya. Kenapa? Karena kekerasan hati. Kekerasan hati itu tergantung apa yang keluar dari mulut kita. Maka orang yang senantiasa jaga zikir pagi petang, zikir bangun tidur, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad, antara azan dan iqamah lisannya tidak berhenti. Orang itu gampang untuk menjadi seorang yang khusyuk. Kalau dengar Al-Quran langsung dia nangis, hatinya gerak. Tapi orang yang selalu kekerasan hati itu gara-gara lisannya. Bagaimana mau memperbaiki hatinya sedangkan lisannya selalu kejam terhadap manusia? Apalagi saat bulan Ramadan. Mau apa nak? Mau tanda tangan? Sini. Kamu beruntung ini, tanda tangan saya itu mahal sebenarnya. Ayo. Kamu siapa namanya? Nah? Hana. Masya Allah. Kamu kelas berapa ya Hana? Kelas 4. Mana halamannya? Ini. Abu Hanafi. Masya Allah. Ya, silahkan. Mana terima kasihnya? Mana? Saya nggak dengar. Ya, sami-sami. Saya senang sekali melihat anak kecil di Indonesia menjaga salat subuh berjamaah. Itu jalan terbesar untuk orang tuanya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Memang ada beberapa hal yang saya lihatnya di Indonesia itu, salah satunya ada banyak orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Anaknya salah atau tidak salah selalu manja. Makanya sekarang saya berusis karya buku, judulnya Orang Tua dan Anak, antara kasih sayang dan ketegasan bagaimana cara pendidikannya. Karena banyak orang yang mau menghafal Al-Quran sama saya, ya. Kemudian saya bilang ke ibunya sama ayahnya, kalau anaknya mau hafal Quran sama saya harus menerima apa adanya dari saya. Kalau nanti anaknya enggak seturan nanti saya marah. Oh, enggak usah Pak Ustaz, enggak boleh anak saya dimarahi. Itu enggak boleh. Bagaimana mau berhasil selama memanjakan anak? Begitu, kalau anaknya enggak mau salat, enggak mau ibadah, harus tegas. Selama dia berhasil, kasih hadiah, sayang. Jadi jangan terlalu sayang, jangan terlalu tegas. Harus tergantung keadaan anak. Makanya Hana tadi itu sudah salat subuh berjamaah kan? Ya, alhamdulillah. Semoga Hana menjadi bidadari surga insyaallah. Anak yang bermanfaat dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ghibah walaupun tidak boleh secara umum, tapi ada beberapa hal yang kita boleh ghibahkan. Boleh itu iya. Dalam agama Islam ada beberapa hal atau ada beberapa keadaan kita membolehkan oleh agama untuk kita menggunakan ghibah. Tersebut nama orang, berbicara tentang orang. Yang pertama,
Jika kita mau melaburkan, ada orang melakukan kemaksiatan, ada orang melakukan larangan, kemudian kita mau melaburkan, baik melaburkan ke orang tuanya, melaburkan ke polisi, melaburkan ke gurunya. Ini hal pertama boleh kita berbicara tentang orang. Assalamualaikum Bu, anakmu melakukan begini-begini di masjid. Nah, jangan bilang, Bu, saya mau melaburkan anaknya. Ngapain Pak Ustaz? Enggak, saya enggak mau ghaibah. Ya, terus bagaimana ibunya tahu? Makanya hal yang pertama, untuk kita dibolehkan oleh agama untuk kita berbicara tentang orang saat ada laporan perbuatan jelek orang ini. Makanya harus kita tersebut. Coba kalau ada orang mau melaporkan orang di polisi. Assalamualaikum Pak, polisi. Waalaikumsalam. Saya mau melaporkan. Siapa Pak? Enggak usah. Saya enggak mau sebut nama. Jadi enggak laporannya? Enggak jadi. Laporannya enggak bisa diterima selama belum ada nama. Ya, berarti hal yang pertama apa? Hal yang pertama apa? Saat kita mau melaporkan perbuatan orang. Yang kedua, saat kita mau beritahu kepada masyarakat bahayanya orang. Ada orang selalu mencuri. Ada orang jika dia sudah berada di jalan raya pasti ada musibah terjadi. Kemudian bapak-bapak saat masuk masjid melihat fulan ini. Lalu bapak pegang mic. Bapak ibu yang berbahagia, hati-hati. Fulan di bawah. Setiap orang yang punya anak, punya motor, hati-hati. Nah, itu boleh. Jangan bilang, enggak boleh Pak, jangan ghibah fulan. Tidak. Kenapa? Karena ini memberitahu kepada orang lain bahayanya fulan ini. Saat kita beritahu tentang bahayanya fulan itu orang yang melakukan kemaksiatan atau orang yang selalu melakukan larangan atau selalu bahaya terhadap lingkungan, boleh kita sebut nama dan sebut perbuatannya biar orang lain berhati-hati. Oke? Siap? Ya, jadi fokus sama saya biar kita menghafal hal-hal yang kita boleh sebut nama dan sebut perbuatan orang yang tidak termasuk dosa ghaibah atau ghibah. Yang ketiga, wa mustaftin. Orang yang bertanya kepada seorang ustaz atau seorang ulama tentang perbuatan orang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kalau fulan melakukan begini? Ya. Kemudian Pak Ustaz belum ngerti, belum maksud. Sebut namanya. Saya lihat fulan melakukan begini. Itu apa hukumnya dalam agama Islam? Jika kita bertanya untuk mendapat atau menerima jawaban ilmu fikih, berarti jika ada orang mau bertanya untuk mengetahui hukum fikih, boleh sebut nama, boleh sebut perbuatan. Pak, ini ada fulan yang korupsi kemarin itu ratusan miliar atau ratusan triliun? Ratusan apa? Ratusan triliun. Itu saya enggak tahu siapa namanya. Kalau bertanya kepada seorang ustaz dengan namanya, boleh. Kenapa? Karena tujuannya bukan ghibah niat, tapi tujuannya mau mengetahui hukum agama terhadap korupsi. Ya, jika kita tersebut bertanyaan tanpa sebut nama, ya boleh. Jika seorang yang menerima pertanyaan mau mengetahui secara jelas lagi, silakan sebut namanya. Berarti yang pertama, jika ada laporan, tidak mungkin laporan diterima jika kita tidak sebut nama orang. Yang kedua, jika kita beritahu tentang bahaya orang, mau kasih tahu, hati-hati, awas, ada fotonya, ada namanya, ada alamatnya, itu tidak termasuk ghibah. Karena kita menjaga orang lain dari bahayanya dia, menjaga lingkungan dari kejahatan dia, maka itu boleh. Kalau ada orang kirim foto di WA, hati-hati dari fulan ini, fulan itu mencuri misalkan, jangan ada yang tulis hapus aja Pak fotonya, takut ini ghibah. Bukan. Ghibah itu kalau kirim foto buruk,
foto ustaz, foto orang soleh, kemudian berbicara tentang dia. Tapi jika kita beritahu tentang bahaya seseorang, boleh. Yang ketiga, yang tadi apa? Jika ada orang mau bertanya, jika ada orang mau bertanya, boleh kita bertanya kepada seorang ulama sambil sebut nama orang ini. Sambil sebut nama orang ini. Berarti ghibah tidak terlalu larangan oleh agama, tidak terlalu dilarang. Tapi kadang-kadang dilarang, kadang-kadang boleh jika itu ada manfaatnya kepada orang lain. Tapi secara umum, jika tidak ada tiga hal ini, tidak boleh kita berbicara tentang orang lain. Menjaga lisan kita. Dan hati-hati, yang kena dosa ghibah orang yang berbicara dan orang yang dengar. Jangan dengar, iya tah, serius, subhanallah, iya, begitu ya. Tapi tidak melarang orang yang berbicara. Walaupun kita mendengar, menerima berita dari orang, itu termasuk sama dengan orang yang berbicara dosanya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada orang suka makan daging saudaranya yang sudah meninggal? Pasti dibenci oleh manusia. Coba kalau ada orang setelah sudah meninggal, dikeluarkan dari kuburannya, kemudian ada orang makan dagingnya, bagaimana rasanya? Boleh enggak? Enak enggak? Ada orang makan manusia yang sudah meninggal. Itu sama dengan orang yang sedang ghaibah atau sedang berbicara tentang orang lain yang sekarang tidak ada. Kemudian yang keempat, wa mu'arrafin, jika kita mau kenalkan orang, Assalamualaikum Bapak Ibu, insyaallah Syekh Abu Hanafi akan datang ke Masjid As-Salihin. Lalu ada orang tanya, siapa Syekh Abu Hanafi itu? Lalu beliau bilang, Syekh Abu Hanafi itu orang Mesir yang punya jenggot itu, yang kulitnya hitam-hitam itu. Itu berbicara tentang saya itu, kan? Tapi itu tujuannya untuk berkenalkan orang. Sebut sifat orang untuk orang lain kenal. Itu boleh. Apalagi kalau si fulan itu kenal dengan kata-kata yang tidak baik. Seperti Al-Imam Al-A'mash. Al-Imam Al-A'mash itu salah satu ulama besar sekali. Tahu apa arti Al-A'mash? Apa arti Al-A'mash? Orang yang buta. Ya, coba kalau ada orang bilang kepada kita, wahai buta, kita sakit hati enggak? Sakit hati. Beliau itu sudah terkenal dengan kata buta, Al-A'mash. Berarti Al-Imam Al-A'mash sudah, kata buta itu sudah menjadi bukti dia. Berarti kalau kita berkata, imam yang buta datang, jangan bilang itu dosa. Karena itu salah satu ciri untuk kita kenalkan dia. Berarti jika kita mau kenalkan orang, mau beri sifat orang biar orang lain kenal, tidak ada masalah kita berbicara tentang sifat orang yang disebutkan. Kemudian, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkirin, yang minta tolong untuk kita menghilangkan kemungkaran. Untuk kita menghilangkan kemungkaran. Kalau ada orang minta tolong dari kita bahwa rumah fulan itu selalu di dalamnya ada kemaksiatan, fulan itu mukul istrinya, fulan itu mukul anaknya, seksa kepada anak, terus menerus gitu tersebut sifat orang. Kenapa tujuannya? Untuk kita menghilangkan dan menghabiskan salah satu kemungkaran. Berarti boleh kita berbicara dan beritahu sifat orang yang disebutkan. Kemudian wa muhadzirin sudah, wa mutadhallimin sudah. Ya. Berarti kita ulangi lagi. Ghibah secara umum tidak boleh.
sama dengan orang yang makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Riba itu lebih besar dari maksiat zina. Kenapa? Karena maksiat zina itu berhubungan kepada Allah langsung. Tapi kalau riba itu berhubungan berkaitan dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kita kecuali setelah sudah dimaafkan oleh orang yang diribahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau di Indonesia kita bilang mohon maaf lahir batin, itu kapan? Kapan mohon maaf lahir batin? Waktu kapan itu? Waktu kapan? Waktu hari raya, benar kan? Kalau di Mesir mohon maaf lahir batin itu malam pertama Ramadan. Kenapa? Karena takut kalau maksimal ibadah tapi ternyata ada orang yang masih marah kepada kita. Makanya kita minta ampunan dari Allah sambil minta dimaafkan oleh manusia. Saat kita masuk bulan Ramadan dengan keadaan bersih. Tidak ada orang yang marah kepada kita, tidak ada orang yang sudah dizalimi oleh kita. Maka kita minta maaf sebesar-besarnya malam pertama bulan Ramadan. Saat kita hadapi Allah, sudah hadapi Allah dengan keadaan sudah suci dari kejahatan kita terhadap manusia. Orang kasihan i'tikaf 24 jam di masjid 10 hari terakhir, doa khatam setiap hari, tapi ternyata dia sudah zalim tetangganya, habis semua, tidak ada manfaatnya. Makanya ada 2 jalur yang menjadikan kita bisa masuk surga. Hati-hati, 2 jalur dengannya kita bisa masuk surga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jika kita memperbaiki hablum minallah tapi hablum minan nas tidak baik, tidak masuk surga. Jika kita memperbaiki hablum minan nas tapi hablum minallah tidak baik, tidak masuk surga. Tapi bagaimana kita memperbaiki dua-duanya? Hubungan kita sama Allah dari jalur ibadah, hubungan kita dengan manusia dari jalur muamalah. Makanya ada hal yang luar biasa di Indonesia. Saat ada orang meninggal, kemudian sudah salat jenazah, sebelum bawa ke kuburan, ada orang yang berbicara di depan jamaah. Bilang apa? Bilang apa? Sebelum kita pergi ke makaman, wahai jamaah, kalau ada yang sudah dizalimi, maafkan. Benar kan? Kenapa? Walaupun dia ibadahnya maksimal, tapi masih ada yang rasa sakit hati dari yang almarhum itu. Azab kuburannya keras sekali. Makanya bagaimana kita minta dimaafkan oleh manusia sebelum kita meninggal. Begitu juga sebelum kita masuk bulan Ramadan. Begitu juga ketika sudah hadir Idul Fitri. Makanya Rasulullah SAW suatu hari bilang kepada sahabatnya apa? Suatu hari ada si orang surga akan masuk dari pintu ini. Ternyata 5 menit ada orang masuk. Maksudnya orang dari surga itu maksudnya orang sudah dijamin masuk surga. Hari kedua sama, Rasulullah bilang sebentar lagi ada orang surga akan masuk dari pintu. Hari ketiga sama, sebentar lagi ada orang surga akan masuk dari pintu. Anaknya Sayyidina Umar mau tahu memang fulan itu melakukan apa sampai sudah dijamin oleh Rasulullah menjadi keluarga surga. Lalu minta, Pak, boleh minta tolong enggak? Ya, silahkan. Anaknya Sayyidina Umar, saya mau menjadi tamu Anda di rumah selama 3 hari. Boleh? Ya, silahkan aja. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya mau melihat sendiri memang bapak fulan itu melakukan apa sampai menjadi keluarga surga. Apakah qiyamul lail dari isya sampai subuh? Apakah membaca Al-Quran dari maghrib sampai subuh? Apakah puasa setiap hari? Apakah mengeluarkan sedekah banyak? Dia melakukan apa sampai Rasulullah jamin fulan itu masuk surga, sampai Rasulullah bersaksi 3 hari 3 kali. Ternyata anaknya Sayyidina Umar itu Abdullah hidup bersama beliau itu, tinggal di rumahnya 3 hari tidak melihat apa-apa. Waktu azan pergi ke masjid bersama, habis salat pulang lagi. Bapak itu kalau ada kerja-kerja, kalau tidak ada kerja tidur. Qiyamul lail enggak, puasa enggak, sedekah enggak, tidak melakukan hal-hal kecuali apa yang fardu. Lalu anaknya Sayyidina Umar itu tanya, Pak, ternyata Rasulullah sudah bilang
bahwa Anda akan masuk surga, dan itu sudah dijamin 3 kali. Memang melakukan apa sampai dijamin surga oleh Rasulullah? Lihat jawabannya. Dia bilang, Allahi, demi Allah, saya tidak melakukan apapun hal yang lebih dari perbuatan kalian semua. Tidak melakukan apapun yang lebih dari kalian. Salat bulan, udah. Kalau ada zakat, keluarkan zakat. Kalau ada puasa Ramadan, puasa. Hal-hal yang sunnah, yang agung seperti puasa Daud, sedekah, enggak, biasa aja. Kecuali saya tidak pernah tidur kecuali setelah memaafkan orang yang sudah zalimi saya. Ya Allah, fulan zalim saya, tapi saya sudah maafkan. Itu jalan besar ke surga terhadap orang yang kita zalimkan. Itu kita memaafkan dan kita bersaksi kepada Allah bahwa saya tidak sakit hati, ya Allah, demi surgamu saya sudah maafkan. Ternyata bukan salat yang luar biasa, bukan ibadah yang luar biasa, tapi bagaimana hati dia terhadap manusia. Makanya bagaimana Bapak Ibu, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lain sama dengan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya. Sebagaimana Nabi Ya'qub sangat mencintai anaknya Yusuf daripada anak-anak yang lain, begitu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan sangat suka bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Makanya jangan muamalah kepada bulan Ramadan sama dengan saudaranya Yusuf kepada adiknya, mau menghilangkannya, mau buangnya, mau membunuhnya. Tapi muamalahlah kepada bulan Ramadan sebagaimana Raja Mesir menerima Yusuf, memuliakan. Akhirnya apa? Yusuf menjadi menteri keuangan Mesir sampai Mesir maju masa Yusuf. Kita muamalah dan memuliakan bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan Ramadan itu menjadi syafaat bagi kita saat hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, bulan Ramadan sebentar lagi akan lewat habis dan tidak akan diulangi lagi sampai kiamat. Kalau bulan Ramadan tahun ini sudah lewat, berarti umur kita sudah kurang 1 Ramadan. Belum tentu kita juga hadir sampai Ramadan besok. Bagaimana kita memperbaiki muamalah kita, hubungan kita dengan semua orang, orang tua, keluarga, tetangga, teman, biar kita saat sudah melakukan salah satu macam ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian orang yang sudah punya mobil mewah tapi mobilnya tidak ada bensinnya, bisa jalan enggak? Enggak bisa jalan. Jangan sampai kemudian ada orang yang punya banyak ratusan liter bensin tapi tidak ada mobilnya, enggak laku juga. Tapi bagaimana ada mobilnya, ada bensinnya, biar kita bisa tercapai tujuan kita, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita bersama-sama memperbaiki keadaan kita, hati kita, jiwa kita, lisan kita, pikiran kita, mata kita saat bulan Ramadan. Apalagi pintu-pintu surga sekarang sudah terbuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perbuatan kita akan diterima, apapun doa kita yang kita ucapkan akan dikabulkan. Tapi sebelum kita melakukan apapun macam ibadah, kita harus memperbaiki hubungan kita dari manusia dan harus kita menjaga lisan kita dari kemaksiatan ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah menerima puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan semoga kita dicatat namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi keluarga surga. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita doa bersama. Asallahu an yataqabbala minna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل صيامنا وتقبل اللهم قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا، واعتق من النار اللهم رقابنا بأرحمك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك في ليلة القدر ومن المقبولين في ليلة القدر ومن المغفورين لهم في ليلة القدر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.